Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,34% ke angka 6.862. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang ternyata diakumulasi BlackRock sepanjang bulan Januari kemarin. Dan di video ini saya cuma analisa beberapa saham di bawah harga 500 yang menarik untuk dipantau di awal bulan Februari ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Demas. Saham Demas hari ini naik 2% lebih ke harga 170. Bisa kita lihat di grafik, dan beberapa minggu terakhir ini Demas memang sudah mulai reverse trend dari downtrend menuju uptrend. Jadi sebelumnya masih berada di bawah garis EMA 50 150. Tapi dalam beberapa minggu terakhir ini sudah berhasil break garis EMA 50 yang saat ini berada di sekitar 163, dan kenaikan hari ini membuat Demas saat ini sudah berada di atas garis EMA 150 dan menyentuh resisten berikutnya di 170. Memang candle hari ini belum terkonfirmasi break, tapi jika kita perhatikan saat ini Demas sudah mulai reverse trend dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini masih ada sedikit akumulasi, tapi asing memang terlihat masih terus distribusi saham Demas ini. Dan jika kita lihat pergerakan teman-temannya di satu sektor yang sama, teman-teman sudah naik lumayan tinggi saat ini. Bisa kita lihat BES sudah berhasil break garis EMA 50 150, jadi secara tren sudah mulai uptrend. Apalagi saham SSIA yang hari ini naik sangat tinggi. Dan untuk SSIA, saya pribadi ketinggalan untuk memantau saham ini. Jadi saya tidak mengetahui bahwa SSIA sudah berhasil break garis EMA 50 150. Pada saat hari ini baru saya lihat ternyata sudah naik sangat tinggi. Jadi Demas baru mau mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi apabila Demas berhasil break garis EMA 150, saya lihat Demas juga berpotensi mengikuti teman-temannya yang sudah mulai bergerak uptrend kembali. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mengetahui kenaikan saham Demas, saat ini masih bisa dipantau, bisa tunggu di sekitar 108 atau di sekitar garis EMA 150. Apabila Demas masih kuat di atas harga itu, masih bisa coba entry dengan target terdekat di 175 sampai 180 untuk target take profitnya, atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman sudah berhasil beli pada saat break garis EMA 50, Demas lebih layak lagi untuk di hold. Jadi walaupun gagal break garis EMA 150, selama masih kuat di garis EMA 50, Demas masih bisa di hold. Selanjutnya saya akan analisa saham ERA yang hari ini juga naik 11% lebih ke 470. Untuk saham ERA, pada saat berhasil break garis EMA 50 kami sudah mulai analisa. Dan satu saya menjelaskan, ERA masih sangat layak untuk di hold selama masih bisa bertahan di garis EMA 50. Dan semua saham apabila sebelumnya downtrend, setelah itu mulai berhasil naik di atas garis EMA 50, selalu kami sarankan untuk bisa entry atau pantau pergerakan saham tersebut, karena sudah mulai ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrendnya. Dan bisa kita setelah berhasil break garis EMA 50, walaupun beberapa kali mencoba break 430 gagal break, ERA selalu bertahan di garis EMA 50. Dan hari ini naik sangat tinggi dan langsung naik di atas garis EMA 50 dan resisten berikutnya di 450. Dan garis MACD pun terlihat saat ini terus bergerak naik. Untuk ERA jika kita lihat kenaikan tinggi ini masih ada akumulasi, asing juga terlihat masih masuk akumulasi. Jadi untuk teman-teman mungkin melihat, Pak, ini sepertinya angka di seller lebih besar daripada buyer, tapi jika kita lihat netnya ini masih akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, ERA saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik menuju target berikutnya di 480. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman menurut saya adalah tunggu terkena pullback dulu, karena hari ini kenaikan sudah sangat tinggi. Bisa tunggu di sekitar 450 sampai garis EMA 150 di 440 untuk re-entry kembali. Jadi jangan paksain untuk mengejar lagi, karena ERA sebenarnya target entry-nya paling bagus ada pada saat break garis EMA 50 atau di sekitar garis EMA 50 ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 50, ERA sangat layak untuk di hold saat ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini.
Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Berikutnya SCMA bisa kita lihat 1 minggu terakhir ini masih mencoba untuk break garis EMA 150 dan hari ini masih naik 3% lebih ke 234. Jadi SCMA juga menurut saya menarik untuk dipantau. Sebelumnya juga sama, berada di bawah EMA 50, saya berhasil break. SCMA saat ini mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi apabila minggu ini berhasil break, SCMA juga berpotensi untuk mulai bergerak uptrend. Jadi sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 150 dan menyentuh resisten berikutnya atau target berikutnya di 240, tapi ini belum terkonfirmasi break sehingga sempat turun bawah garis EMA 150. Tapi hari ini SMA kembali mencoba untuk break resisten ini. Apalagi saat ini SMA sudah masuk ke LQ45. Jadi lebih menarik untuk dipantau. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Untuk SMA jika kita perhatikan kenaikan tinggi ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing juga bisa kita lihat mulai masuk akumulasi. Jadi SMA apabila teman-teman sudah berhasil beli pada saat di sekitar garis EMA 50 ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, sebaiknya menurut saya tunggu kembali di sekitar harga 230. Dan entry apabila memang SMA berhasil terkonfirmasi break garis EMA 150. Dengan target terdekat di 240 atau target lebih jauh lagi di 250 sampai 260. Karena sebelumnya di harga 260 bisa kita lihat SMA ada satu resisten yang lumayan kuat. Karena beberapa kali mencoba break resisten ini SMA masih gagal break. Selanjutnya APLN juga menurut saya menarik untuk dipantau. Karena secara tren saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50. Yang saat ini tepat di 150. Jadi APLN hari ini masih bisa bertanda rebound dari support EMA 50. Naik 3% lebih ke 154. Sedangkan untuk resisten terdekat memang masih di 160. Kan setelah berhasil break garis EMA 50, APLN beberapa kali mencoba untuk naik dari harga 160 masih gagal. Tapi APLN juga masih sangat layak untuk di hold, apalagi saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Dan garis MACD, APLN saat juga masih bergerak sideways. Untuk APLN pada kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat masih terus masuk akumulasi saham ini. Jadi APLN apabila teman-teman sudah berhasil mempunyai saham di harga bawah masih sangat layak untuk di hold dengan target take profit jangka pendek di 160. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar 150 untuk entry-nya. Dan ada beberapa saham lagi sebenarnya di bawah harga 500 yang masih layak untuk teman-teman pantau, tapi saya tidak akan analisa di video ini. Pertama, MPPA menarik untuk dipantau dan untuk best buy-nya atau paling aman untuk entry apabila berhasil naik di 140. Jadi saat ini sebaiknya wait and see dulu untuk MPPA. Apabila berhasil break, menurut saya lebih menarik untuk kita entry. Jadi apabila masih gagal break garis EMA 50, saham ini menurut saya masih cenderung sideways. Jadi saat ini masih bisa dipantau dan coba teman-teman analisa kembali. PNLF yang beberapa kali saya analisa juga menurut saya masih menarik. Satu minggu ini memang terlihat kesulitan untuk break 450. Beberapa kali bisa kita lihat berusaha untuk break masih gagal. Jadi teman-teman bisa wait and see juga. Bisa buy on breakout dengan target berikutnya di resisten psikologis di 500. Atau tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 150. Saham ASRI juga di sektor properti juga menurut saya masih oke. Bisa kita lihat masih bertahan di garis EMA 50. Mencoba untuk break garis EMA 150. Jadi apabila berhasil break, saham ASRI juga masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan atau mulai bergerak uptrend. Jadi ada beberapa saham yang bisa teman-teman pantau yang saat ini menurut saya masih oke pergerakannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.